Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Ini maulid bagus sekali, tarikhnya Nabi yang Tuhan pilih. Untung penjual muncul pembeli, yakut zabarjat Ali. Emas dan perak, intan berlian, gemar gembira di sekalian. Jenis dan bangsa pun demikian, suami istri punya pakaian. Yang paling besar dan paling lebih nikmat mendapat syafaat Nabi Ahmad Muhammad Thahal Arabi, makhluknya Tuhan Allah Rabbi. Yang suka maulud mukmin sempurna, dunia akhirat hajat berguna. Sinar majelis cahaya mahjana, di sebaliknya khabar muhana. Yang tidak hormat maulid nabinya, belum mendapat, belum mengerti di agamanya. Marilah kita mendoakannya supaya lepas dari jahilnya. Orang yang baca di ini surah terus mengerti, paham ibarat, timur, selatan, utara, barat, amalan bekal akhirat. Amal-amalan yang paling besar, sembahyang 5 dan subuh asar, baca sholawat dan istighfar, syafaat azamah di padang mahsyar. Allahumma salli wa sallim zid wa dim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ubadik as'adil arabi wal ajam wa imamit taibati wal haram wa tarjumani bilisanil qidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim zidhu syarafan ya Rabb ya Rabbi karaman wa ta'ziman wa rif'atan wa mahabbatan wa birran wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an zawil fakhril ali wal qadril jali sadatina
وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان رضي وعلي الله عنهم وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم وسلم. berdiri sekaliannya karena hormatkan nabinya, mengharapkan syafaatnya ke Allah hari nantinya, pada masa disebutnya, di waktu dizahirkannya, yang menghormatkan nabinya, berdiri sekaliannya. Zahirnya nabi di hari Isnain dahulu dari terbitnya fajar diberi pahalanya orang berdiri di bulan Rabiul Awal 12 hari tanggal. Hormatkan jangan ditinggal, berdiri waktu asrokom. Naik bulan yang sempurna di kita punya jalan di sini, di sana, di
langit namanya Ahmad, di langit namanya Ahmad, di bumi nama Muhammad dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tadi penampilan dari Sangga Isbat, pimpinan King Alam. Tadi membawakan selawat Gustur, karya Datuk Guru Mujib Kenaba. Mungkin ada yang mau disampaikan dari King Alam. Tadi isinya pesannya seperti apa? Silakan. Ya, yang tadi disampaikan. Diri aja bang. Diri aja, silakan. biar kelihatan. Biar kelihatan. Nih. Macet dari Jakarta Barat ke Kemayoran kan harus beda macet ke Kemayoran. Memang waktu kakek saya menerangkan daripada kebesaran itu, kita ini sebagai umat Muhammad atau Nabi Muhammad SAW, kalau kita tidak menghormati Nabi kita, siapa lagi? Karena dia kesan dari
Allah dan para nabi-nabi lainnya yang ada umatnya, begitulah menyampaikan untuk menyelamatkan umat. Nah, Nabi Muhammad itu untuk menyelamatkan umatnya. Nah, kalau kita nggak menghormati, kan mereka yang menyelamatkan kita. Itu yang dibilang Datuk untuk membesarkan Maulid ini karena kita mengharap syafaatnya Nabi kita nanti di padang mahsyar, untuk mendapat syafaat daripada Nabi itu. Kalau kita dengan dari Datuk itu memang banyak benturan tentang Maulid itu, memang beda paham, ya. Karena Islam ini banyak, saya bisa sebut ya, ada yang pro, ada yang kontra. Nah, itu kita tidak boleh menghiraukan itu, karena ini satu picuan untuk peperangan antara agama kita dengan agama kita sendiri. Itu nggak boleh dihiraukan. Yang penting kita, tujuan kita untuk membesarkan atau menghormati Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kakek saya uraikan kepada anak didiknya atau anak muridnya. Jangan sekali-sekali tidak menghormati Nabi kita sendiri. Sedangkan orang tua kita aja kita masih hormati. Kalau enggak, kita mendapat bala, mendapat ya bahaya. Atau kepala negara ya kita hormati. Kalau enggak menghormati, akhirnya dapat benturan, dapat keserusuhan. Itu hanya logika kan dunia. Apalagi ini Nabi Muhammad membawa keselamatan dunia dan akhirat. Kalau pimpinan dunia hanya dunia, bisa diselamatkan atau bisa kerusuhan. Tapi kalau Nabi Muhammad bisa diselamatkan dunia, bisa menyelamatkan akhirat. Itu kelebihan dari Nabi Muhammad. Makanya nggak boleh kita meremehkan atau mencela apa itu Maulid, itu nggak boleh. Sedangkan dia mendapatkan 5 dari yang Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh aja mereka memperjuangkan buat umatnya. Tidak ada amal yang lebih tinggi daripada sholat. Kalau harta bisa dicari, bisa juga enggak, karena itu enggak wajib ya, amal-amal harta enggak wajib, tapi amal sholat itu wajib. Kenapa? Karena ada orang miskin yang nggak bisa beramal kan gitu ya. Tapi kalau sholat nggak miskin nggak kaya sama, ya kan? Itu kelebihan daripada perjuangan Nabi Muhammad untuk umatnya beramal dari sholat itu, yang tidak pakai materi. Kalau amal yang harta itu ada kaya, ada sedang, ada miskin. Yang kaya wajib membuang zakat hartanya atau fitrah, yang miskin tidak diwajibkan, ya kan? Yang miskin tidak diwajibkan, hanya menerima dari orang kaya tadi. Orang kaya memberikan kepada orang miskin. Tapi kalau sholat itu tidak kaya, tidak miskin, sama. Apabila tidak mengerjakan dapat dosa. Nggak dibilang kesian orang miskin. Ya enggak, Tuhan nggak lihat miskin. Aku memberikan rezeki makhluk, sedangkan semut yang kecil itu aku berikan. Bagaimana manusia yang dipakai alat sarafnya, pikirannya, yang bisa mengolah sesuatu bumi menjadikan orang menjadi kaya. Itu syafaat Nabi. Langitnya, buminya, lautnya, daripada hutannya, gunungnya menghasilkan seperti banyak orang yang kaya dari situ. Kalau tidak kita menghormati daripada Nabi kita, bagaimana untuk mendapat syafaatnya? Itu daripada gunung, laut, bumi, hutannya, itu syafaatnya Nabi. Itu kenapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu turun menyelamatkan alam, umat, dan menghasilkan daripada harta-harta. Sekarang kalau kita tidak menghormati Nabi kita, apa? Kaya di dunia,
miskin nanti di akhirat. Senang di dunia, sengsara di akhirat. Itulah yang bisa saya sampaikan daripada. Saya mau nanya Bang, ini kalau di Tanah Abang bagaimana asal mulanya? Biasanya kan bulan Maulud ya? Iya, Nah, sampai gini hari masih ada? masih. Masih. Nah, jadi ceritanya di Tanah Abang, kalau kakek saya belum buka di tempat saya namanya Langgar. Pernah Pak Karno mengutus saya buat Pak Haji Salim mengarangkan, kamu ke Tanah Abang bilang sama Pak Guru itu suruh duduk manis, nanti akan dibangun. Dijawab oleh Datuk, aku malu sama warga Tanah Abang. Kok yang bangun orang luar? Tuh. Ya kalau yang memang seginilah nikmati. Jangan nikmat dari hasil orang lain. Nikmat yang kita rasakan yang hasil kita sendiri. Jadi lapor kepada presiden. Wah, ini bukan orang ulama biasa ini. Kalau orang biasa, silakan. Jangan buat. Begini pakai puasa dulu Pak? Hah? Pakai dong. Pakai puasa dulu ya. Pada waktu itu saya untuk mengetahui ini atau ini risalahnya Ada banyak, ada beberapa masalah. jadi saya disuruh puasa makan buah 7 hari 7 malam. Makan apa? Makan buah. Buah. Makan buah aja. Buah aja. Nggak makan nasi. Kayak Pokoknya codot. buah aja tok. Kayak codot ya. Nah itu yang dikatakan, dibilang ngalong. Mau ngalong nggak? Mau. Itu ngalong. Ya, itu kan buah-buahan aja itu. Nah 7 hari 7 malam. Yang Buahnya kedua itu Buahnya apa aja? bumi. Nah, buahnya apa aja? Buah yang dihalalkan. Kan ada buah yang racun. Iya kan? Buah beli. Berenuk. Dihalalkan. Kalau habis puasa makan buah terus masih ada acara lagi apa lagi? Ada. Itu ngebumi. Ngebumi artinya makan singkong, ubi, kentang, ubi-ubian. Itu pasti di sono kagak ada yang begitu. Ada dulu. Di sono Timur Tengah di Arab dulu. Iya, itu Kagak ada kan tuh gitu. itu kan perjalanan para wali. Wali ya? Para wali perjalanannya seperti ini. Karena Datuk ini bukan ulama umum. Datuk ini tapak wali. Nah, jadi bekerjanya seperti gitu. Pakai potong ayam. Membongkar. Pakai potong ayam kan? Enggak. Nah, kalau anak muridnya boleh. 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 Yang makan ustadznya ya? Kenapa kalau mau kan potong ayam, sapi, kambing kan. Dibawa anak muridnya Paris. Ya dia tinggal dulu aja. Ayo kerjain buat lo juga kata dia. Kata Datuk. Ini makanan buat lo juga. Nah lo bawa apa yang lo senang. Mau buahan, mau kambing, mau ayam, mau sapi gitu. Nah nggak diberatkan. Nah, kalau pelajaran gini nggak memberatkan anak didik, anak murid. Berapa lihat beli ini udah beli. Nggak dikatakan lo sapi. Mau kambing doang. Nggak dia nggak mau. Terserah lo mau kekuatannya apa. Nah di situ. Nah jadi untuk menguasai ini puasa 14 hari, bumi 7, buah 7. Nah nanti yang 7 hari lagi semedi atau meditasi di malam tertentu. Itu 7 hari 7 malam. Nah itu jadi 7 hari 21 hari. Jadi 7 Kita, hari. kalau 7 dia hari punya ngalor. istri ya kita nggak boleh nyampur dulu dalam Puasa. 1 bulan itu. Puasa sebulan. Puasa sebulan sama istri, puasa sebulan sama kerjaannya nggak boleh, batal. Kecuali Ramadan boleh kan, belum ya. belum bisa gitu. Ini sebagai cucu kita pernah ketemu dah. Kalau ketemu sih sejak itu waktu semedi kita. Jadi orang yang belum pernah ya. Kalau wujudnya hidup, wujud logika gini. Kan saya belum ngalamin.
Saya pernah ketemu. Wah, tuh Andi ya dong berarti. Sabar Pak, tadi ceritain Pak. Sabar. Pernah Datuk juga. Jadi kalian kan dia ngajar di Langgar apa Muhayyar itu. Orang Itu situ. dia Muhayyar. Iya. Langgar Datuk. Saya masih kecil. Langgar. keluar dari gitu. Karena Berarti kita mulai aja acaranya. Gimana nih tadi mau nanya dari internet nyambung. Takutnya dibilang bid'ah, takutnya bid'ah nih. Lagi musim Jangan aja sekarang. Tapi gimana tuh kalau dianggap bid'ah gitu? Si Alam yang kan tadi ada dipraktekin. bid'ah yang disahkan, ada bid'ah yang tidak Sana. disahkan. Bawa ini kan Enggak, tadi puasa-puasa tadi gitu ya. Oh, puasa ini memang tidak ada di rukun Islamnya, tapi di rukun imannya. Kan ada iman, ada Islam. Ini beda-beda perjalanannya. Kalau perjalanan Islam, syahadat, puasa, zakat, fitrah, haji. Kalau iman beda. Ya, dia harus semedi dulu baru ketemu Tuhan. Enggak secara apa sembahyang memang waktu bertemu dengan Tuhan, enggak, dia secara meditasi khusus seperti Sunan Kalijaga, Sunan jadi mereka meninggalkan orang banyak, dia khusus dulu ketemu kepada Tuhan. Jadi Nabi Muhammad di Gua Hiro, itu artinya Gua Hiro itu di gua itu sangat kecil, secara kasat mata itu kita nggak bisa masuk, tapi Nabi Muhammad ada di dalamnya. Ya, dibilang gua sangat kecil. Nah, mereka bertemu kepada Tuhan. Kalau untuk banyak orang ini, ya Tuhan nggak mau nunjukin wujudnya. Allah berwujud, tapi ada tempat-tempatnya. Nah, gitu. Kalau buat orang khusus. Nah, ini saya nggak bisa panjang. Kalau panjang ini bisa maghrib. Bisa 3 hari 3 malam. Iya. Hari Baik. Ya, terima kasih Si Alam dan Bapak dari Sanggar Isbat. Ini kita lanjutkan dengan Iya. acara utama ya. Iya. Sudah dari narasumber Cang Yahya Adi Saputra. Cang Yahya, kami persilakan. Silakan. Bang Air, coba. Abang ikut cerita ntar. Oke, ini tadi kita udah dengar tuh salah satu asana kebudayaan Islam di Betawi dan udah jadi jembatan yang akan membuka diskusi kita. Biar jembatannya tambah lebar dan jalannya tambah enak. Jadi di depan kita ini udah ada 2 pakar, 2 ahli. Seperti saya katakan tadi, satu orang tua, orang tempo dulu. Bang Abdul Khair ini yang nulis kamus dialek Jakarta, jadi kamus bahasa Betawi yang diterbitin ulang terus di upgrade, di update ya menjadi lebih kaya dan lebih banyak kosakatanya yang dimuat dalam kamus. Dilengkapi juga sama kamus ungkapan. Tapi Bang Air ini beberapa, menurut pengamatan saya kalau nggak salah penulis Betawi paling produktif ya. Anak muda nih belum ada yang seproduktif Bang Air. Dia sebulan 3 naskah kalau nggak salah. Naskah itu kan baru bawa naskah baru kan. Dongeng Betawi. Jadi produktif sekali dan di sebelah Bang Hair ini nulis buku udah beberapa sih kita terbitin ya. Ada Betawi Tempo dulu, ada Folklore Betawi, Ketawa Ketiwi Betawi. Terus Bang Yahya ini ahli tradisi lisan Betawi. Ini baru selesai. Komandan nggak pakai surat. Iya. Di sana aja. Nah, jadi Bang Yahya ini menurut saya generasi baru yang bisa ngejelasin relung dalam dari dunia orang Betawi, kulturnya orang Betawi. Jadi ini kesempatan langka sebenarnya, 2 generasi ketemu untuk membicarakan hal yang dianggap sangat esensial bagi masyarakat Betawi. Agama. Kayak apa sih orang Betawi memahami agama itu? Nah, mungkin kita mulai dari yang baru, yang muda nih, Bang? Yang muda dulu. Oh, yang muda. Memang paling enak sama bini muda daripada bini tua.
Bang Jeje so tahu. Aku nanya aku belajar sejarah, jadi tahu. Iya benar. Itu tradisi lisan dikisahkan, dikatakan semua orang laki. Jadi nggak perlu untuk tahu baygon beracun apa kagak perlu minum. Kita baca aja, kita ini pelajari kita tahu. Oke, kita mulai aja karena waktunya harus selesai sebelum maghrib. Jadi kita mulai dari Bang Yahya. Ya, selamat Bang Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, kita uluk jempol tinggi-tinggi kepada Babe Abdul Khair yang di ketika hujan begitu bor-boran tadi datang ke sini karena kita tahu beliau rumahnya ini di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Jadi kita bisa bayangin. Dulu orang Abang ya. Itu orang kenapa? Kenal sama Guru Mujib kan? Iya, tadi bilang kenal Guru Mujib. Yang saya ingat tahu nggak? Artinya Apa itu? Wahid satu, babun pintu. Wahidun satu, Hajarul babun itu, Sukarama pula babun. Langit dua, tahta di bawah, doiku tertawa. Saya ikutin orang tua. Ikutin orang tua. Jadi saudara-saudara, biar saudara-saudara selamat nanti di dalam perjalanan pergi pulang, perginya udah selamat pulang nanti ya. Saya sarankan nanti saudara-saudara, saya ingin bacain satu jampe buat saudara-saudara. Amin ya Allah. Di samping saudara juga selamat, kita doain juga jampe ini sebetulnya jampe untuk pelet. Maka itu Tahu itu arahnya saya kemana? memberikan. Tahu itu arahnya kemana? Jadi begini, kalau di dalam tradisi kita Betawi itu ada satu ungkapan yang bukan satu ungkapan, satu pengharapan dari makhluk hidup itu. Jadi jampe-jampe itu menjadi salah satu pintu yang di dalam jampe itu ada banyak kata-kata kunci yang langsung menohok kepada Yang Maha Kuasa. Jadi saudara, inilah jampe itu. Won sapun nenek jaga jalan nulak jaga jalan. Jangan ngergahirang di sini, ngergahirang di sono. Tempat lu di Muara Cai, istan tampak rana. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fuh. Maka saudara, kalau saudara hati-hati di jalan dan mau nyebrang, lihat kiri kanan, insya Allah. Capek juga. Apalagi nyebrang sampai. Lihat pintu kereta. Lewat enggak? Maka saudara, kalau misalkan kita berbicara perihal keislaman, maka saudara-saudara tinggal beli aja Alkitab yang dijual 30%, saudara dapat diskon. Saudara bisa baca, beli buku yang udah terjemahin, buku reporter yang sangat klasik itu, atau buku-buku lain yang saudara bisa beli di sini, atau buku-buku lain yang ditulis oleh Kunto Wijoyo, atau pokoknya perihal keislaman yang dibahas oleh banyak orang, apakah orang bule, setengah bule, orang Melayu, setengah Melayu, Arab, setengah Arab, itu udah nulis perihal itu semua. Maka kalau misalkan kita klik Islam Abangan, maka akan muncul keterangan semuanya dan saudara-saudara langsung bisa tahu dari mana itu sumbernya. Yang ingin saya sampaikan ini adalah, kalau di kantornya Ibu Mahmudah, ini Ibu Mahmudah ada dari sengaja dia mendatangkan dirinya, menyempatkan diri untuk mendengarkan ini hikayat. Bahasan kita sekarang adalah, terutama saya ya Be ya, itu beda. Kalau dia itu mikirin Islam, Protestan, Kristen, Hindu, Buddha gitu ya, yang udah masuk pada jajaran dia, yang Bapak Menteri dia berarti yang jauh pada perkembangan itu. Tetapi yang ingin saya lihat di sini adalah bagaimana kita yang disebut agama atau kultur
agama secara tradisional itu yaitu yang selama ini dilakonin oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Temennya JJ di sana ada direktur baru yang mudah-mudahan dia akan paham pada ini hal. Maka itu kita kudu berangkat dari apa yang tadi sudah kita mulai, jampe-jampe. Jampe-jampe itu adalah cuma satu aja dari pintu bagaimana kita mengenalin kita punya identitas. Bagaimanapun juga ya kita kenal dengan ondel-ondel misalnya. Dia memiliki fungsi dan diakui dan dihayati oleh masyarakat Betawi sebagai satu bentuk boneka yang memiliki kekuatan luar biasa. Karena di saat ada sedekah bumi, di saat ada baritan, di saat ada gagal panen, di saat ada wabah penyakit, dulu penyakit pes, penyakit cacar air itu sangat luar biasa pada masa-masa lalu, maka orang-orang kita yang belum abad 15 itu sudah ada dan sudah eksis menjadi manusia. Jadi kalau Islam itu kan kira-kira dia memulai dirinya pada abad ke-11 ya, Buma Muda ya. Ya karena ditemuin misalnya kuburan orang Islam di situ katanya di Leran Gresik. Maka orang-orang kita akan memanggil tetua kampung yaitu kepala rombongan. Maka kepala rombongan ini akan memanggil orang-orang pinter alias orang-orang yang tahu yang memahami dan sudah memahami bagaimana dia membaca kehidupan yang berkaitan dengan lingkungannya, dengan alamnya. Maka tukang ondel-ondel dipanggil untuk melakukan mupuk, untuk membuang penyakit, untuk menjaga kampung, untuk itu semua. Karena itu ada upacara ngarak atau bersih kampung atau baritan. Apakah ini masih ada? Tentu saja masih ada. Kalau baritan ini bubarit itu masih dilakukan oleh masyarakat sekarang, memang masih masyarakat terbatas, misalnya di Kampung Keranggan. Kemudian juga di kampung di Jakarta Timur itu di Kampung Pondok Rangon. Di sana ada upacara sedekah bumi atau baritan yang di dalamnya ada upacara upacara itu ya ada diramaikan pula dengan ondel-ondel, karena bagaimana masyarakat itu berterima kasih kepada Dewi Sri, Dewi yang menjadi Dewi Kakak Suburan, maka dilakukan lagi. Di samping itu ada juga misalnya musik sampyong. Musik sampyong ini pra-Islam ya, dari bambu semua alat musiknya, dan dia mengiringi tari permainan ujungan dan tari uncul. Ujungan ini adalah main sabet-sabetan kaki dari dua orang pemain itu yang di dalam upacara habis panen itu. Dan acara berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa yang dalam hal ini adalah Dewi Sri, dia saling pukul kakinya. Katanya kalau semakin banyak darah bor-boran di dalam jatuh ke tanah itu, maka semakin suburlah di kemudian hari tanah kita. Maka itu apa yang dibawa sekarang, apakah itu makanan dari beras, apakah makanan dari palawija atau makanan-makanan matang, segala macam dibawa di situ semua, hasil panen ada berupa yang mentah dan yang mentah. Jadi upacara-upacara seperti itu adalah sesuatu yang masih lazim dan masih ada sampai sekarang. Kalau ditanyakan mana, apakah ada, ya ada. Nanti di bulan biasanya bulan haji ya, mereka bilang hari raya besar, hari raya agung itu. Jadi Jumat kedua sesudah kita potong korban di lebaran haji. Nah itu. Yang kemudian yang lainnya lagi, ekspresi-ekspresi kita diketahui sebagai manusia yang religius atau manusia yang yang tiada lepas dari hal-hal yang gaib. Yang paling gampang kita mengenalinya misalnya dalam tradisi antran dari pernikahan. Salah satunya adalah apa yang kita kenal dengan roti buaya. Di beberapa kampung misalnya roti buaya memang tidak dipakai, tetapi umumnya kita memakai roti buaya. Orang-orang sekarang bilang kita nonton di TV, kita lihat di di keterangan-keterangan di media di media sosial segala macam, dikatakan dia binatang yang setia, binatang yang sekali kawin, yang berusia panjang, yang sabar. Tetapi yang jelas dia adalah sepasang roti buaya, dulu bukan roti tetapi dibikin sebagai dia adalah yang sebenarnya adalah buaya siluman. Maka itu ada dikenal di masyarakat Betawi itu cerita
naga raksa gitu ya, aji putih naga raksa namanya. Dia adalah pemunculan dari makhluk jadi-jadian yang dimaknai sebagai penjaga sumber kehidupan. Apa yang dijaga? Yaitu entuk. Entuk ya, B. Entuk itu mata air. Maka itu orang-orang dulu kalau berpesan kepada anak-anaknya yang suka main di pinggiran kali, yang suka main di pinggiran rawa, yang suka main di segala macam yang itu, yang tempat munculnya entuk itu sumber mata air, maka dibilangnya jangan main di situ, hati-hati, atau kalau mau lewat situ numpang-numpang, jangan kencing di situ, apalagi berak di situ, apalagi buang sampah di situ, jangan sama sekali, nanti lu akan mendapat, lu akan terkulai. Jangan buang itu. Maka itu sebetulnya sepasang roti buaya itu, laki perempuan itu menjadi salah satu sumber kehidupan, yaitu penjaga air. Orang berumah tangga, saudara-saudara hadirin wal hadirat, hamba Allah yang berbahagia, bukan semata-mata dia IJJ, ini untuk nanti juga nih nasihat. Sehat. Bukan semata-mata dia ingin mengungkapkan hawa nafsunya saja, tetapi bagaimana dia memikirin anaknya. Udah anaknya dipikirin, dia memikirin cucunya. Udah cucunya dipikirin cicitnya. Itulah dia menjadi salah satu sumber kehidupan, yang itu adalah menjadi makhluk gaib, makhluk siluman. Makhluk siluman lain yang kita kenal di masyarakat Betawi juga adalah selain tadi roti buaya, buaya putih ceritanya, atau buaya merah, atau buaya buntung, itu ceritanya aji putih naga raksa, itu dalam cerita masyarakat masa lalu kita kenal. Yang kemudian juga mana lagi? Kita juga ada memahamin bagaimana kita selalu tergantung kepada makhluk-makhluk gaib, makhluk-makhluk siluman, macan salah satunya, macan putih kek, macan belang kek, macan segala macam-macam, ular kek, waung kek, waung apa? Nah, ada waung. Monyet kek? Iya dah. Monyet ya? Nyet? Monyet kek itu dipelihara. Saya ingat benar, saya punya bapak, itu kalau malam Jumat, saban malam Jumat dia bersihin dia punya kamar, dan selalu ada meja bundar begini di pojokannya, dan senantiasa ada yang namanya pisang raja, ada susu, ada kopi, ada air putih, ada air teh, ada kopi, ada lisong yang penting, dan juga kue apel. Jadi ini adalah apa ini? Bapaknya pakai kelapa nggak? Ya kumplit dah, kumplit. Kumplit. Habis itu kita bisa tutul tuh barang. Isinya mesos, Bos. Itu buat apa? Itu untuk persembahan atau sajenan kepada uak kita, kepada peliharaan kita. Tapi kita nggak tahu tuh akhirnya kemana tuh barang. Kenapa begitu? Dulu itu kan kita punya tanah gede-gede, luas-luas. Ini pohon rambutan, udah wayahnya dia berkembang, maka dia buahnya mentiur, orang Betawi bilang. Buahnya mentiur, merah, segala macam. Itu orang nafsu bikin. Ada orang yang berniat jahat, maka itu makhluk yang kita pelihara, siluman itu buru-buru joblok. Wah, masuk loh, jangan lupa. Jadi itulah yang dipelihara. Dan ternyata kepercayaan kita dari zaman dulu sampai sekarang pun itu nggak berubah, cuman bentuknya aja yang berubah. NTJ suka pakai kijang. Nanti wah anak-anak kijang asik, bener kalau kemana-mana kita percaya sama kijang. Ente punya kawas misalnya merek buaya. Terus sekarang nih paling gampang rumah kita dulu kita bikin, kalau bukan sambil kita piara makhluk gituan, kita bikin juga wapak. Ya bang ya, wapak kita tulisin la ilaha illallah atau wapak lam mimi supaya nanti kalau ada orang jahat dia keder muter aja di situ. Nah, ketika itu ada orang-orang kaya kemudian pakai macam-macam hal, pakai macam-macam media. Kalau dia bukannya Islam, dia pakai awas anjing galak. Terus habis begitu, dia bangun rumahnya lebih tinggi lagi, dia bangun itu gedung 4x4, dia pelihara 2 orang. Tanpa pagi 4, siang 4, malam 4 pasang. Dia masih kurang percaya juga sama satpam, maka dia pasangin 10 biji CCTV di rumahnya. Itu kan jadi dia itu, kalau itu kan makhluk gaib sebetulnya dalam pemahaman orang dulu.
orang sekarang bilangnya itu teknologi yang super canggih karena gua nggak percaya Mas Satpam, saban-saban lu main gaple mulu, lu tidur. Main kerja nanti gitu ya. CCTV aja nih, rumah gua nih. Oh, asik. Jam sekian dilihat, jam sekian dilihat. Maka itu. Jadi begitu. Di dalam diri manusia sebetulnya menurut orang Betawi ada unsur-unsur dari makhluk halus atau kebinatangan kepada dalam dirinya. Maka bebek didemenin. Itu swang, gambar swang yang ente pakai tuh J di celana dalam ente, itu kan salah satu jadi pelindung ente. Singlet. Swadren, kalau sepatu capung. Ada macam tuh. Kemang budi. Itu kan semua makhluk-makhluk begitu. Jadi ada unsur-unsur begitu di dalam dirinya. Begitu juga dikatakan kalau di Betawi itu ya kita membicarakan itu letak ya pada situ. Kemudian ritus-ritus lain juga yang terkait binatang belum habis. Kita orang Betawi membaca alam itu kalau di dalam pergantian zaman, pergantian musim orang itu orang musim orang Abang saya nyebut musim, itu senantiasa dia nggak pergi jauh-jauh. Dia cuma dilihatin dia punya ayam, dia punya endus, dia punya kambing. Dia cuma dengerin dia punya kuda. Mana suara ayam? Ayam itu kalau lagi sore-sore begini nih dia masih nyari ayam pada nyari makanan padahal dia itu ada geruduk. Tidak jadi terlalu beter, tapi itu ayam masih tenang aja dia ceker. Tetapi kalau lagi begini nih, kemudian tuh ayam udah gelisah dan buru-buru pergi ke kandangnya, maka itu ente wahai manusia, kudu pergi ke sawah ente. Nanti bakalan hujan gede dan bedahin itu ente punya tanaman, ente punya air supaya nanti kagak banjir dan itu segala. Kambing juga begitu. Kalau kambing perengus ya Pak, tahu perengus ya? Perengus. Kalau yang belum kawin sih tahu perengus. Soalnya nggak diurusin. Lagi. Bawa perengus, maka itu kambing itu tahu ini akan musim akan segera berganti. Maka itu saudara-saudara, itu semuanya ente punya genteng dibenerin, ente punya sumur dibenerin, ente punya ini segala macam dibenerin karena itu hawa dari bau perengus itu memberikan tanda bahwa manusia di Betawi ini, alam di Betawi akan berganti menjadi alam pancaroba gitu segala macam. Mana lagi cecak juga begitu. Kucing bulu 3 dalam masyarakat Betawi itu menjadi kucing yang amat dihormatin. Dan satu lagi kucing warna hitam yang sangat dihormatin. Kalau dulu lu jalan ke sono misalnya dipotong jalan kucing, terutama kucing hitam atau kucing belang 3, maka kudu balik dulu, nanti baru jalan lagi ke sono maju kita. Kenapa begitu? Karena itu bala, dia ngasih tahu bala. Nah, aturan kalau kita jalan terus itu dalam menit ke 10 akan terjadi sesuatu, karena kita balik peristiwa yang 10 menit yang itu udah lewat. Jadi kita dikasih kabar begitu. Jadi muter dulu balik. Jadi jangan langsung jalan atau apa segala macam langsung kita jalan kalau dipotong kucing seperti itu. Kupu-kupu. Itu kupu-kupu kalau dia gini hari dia datang ke rumah kita segala macam itu siap-siap. Besok lusa bakal ada tetamu terhormat. Apakah JJ akan datang melamar ke rumah seseorang pada hari itu atau tidak? Ya. Nah itu jadi udah dikasih tahu tuh. Kemudian apa lagi? Kalau burung yang rada serem itu burung gaok, burung gagak. Burung gagak itu kalau dia au langsung nemplok di depan kita buru-buru usir. Pergi lu. Karena dia nandain. Dia akan terjadi balak macam-macam sini. Enggak tahu kita balanya apa. Tahu ada balak lah, apakah banjir atau pohon rubuh atau segala macam dalam beberapa waktu ke depan. Burung utit-utit. Ya ada. Burung cuit-cuit. Cuit-cuit ya. Itu tutit-tutit itu dari udah menjadi burung ini. Kalau dia bunyi kita cari-cari itu burung di mana. Itu burung disebut juga di Betawi disebut burung tinggal anak. Kenapa begitu? Karena itu burung dia makan telurnya burung kutilang, dia telur di situ dan nanti burung dia ditetesin sama burung kutilang. Maka dia dipelihara sama burung kutilang, jadilah dia. Berarti itu burung akalnya lebih panjang dari akhlaknya. Ganti aja itu namanya.
Burung utit itu ngasih kabar kepada tukang gali kubur, ngasih kabar kepada tukang mandiin orang, ngasih kabar kepada orang kampung bahwa sebentar lagi akan ada musibah. Apakah musibahnya? Burung itu udah ngasih tahu, yang jelas kematian. Maka itu orang yang pertama dikasih kabar merasakan dirinya lemes dan kagak kuat jalan biasanya tukang gali kubur atau tukang mandiin orang. Tukang mandiin orang ini seperti tadi udah diceritain sama Bang Alam. Itu memang zaman dulu itu semuanya kudu pakai pemakai. Pakai pemakainya mana ya? Kalau perempuan ya kudu dia puasa 40 hari 40 malam. Itu dia kudu nahan bagaimana supaya dia kagak men tuh orang perempuan. Kalau dia sampai dapat men maka diulang lagi. Maka itu dia puasa pada saat dia lagi mendapat hamil. Biasanya begitu, akan menjadi dukun kalau dukun gitu. Nah, upacara-upacara seperti sedekah bumi, terus nyadran laut, bikin perahu baru, bikin lepas perahu baru, bikin apa segala macam itu dukunnya rata-rata emang orang perempuan katanya gitu ya. Di upacara nyadran juga dukunnya perempuan di daerah Merunda. Kemudian sedekah bumi yang disebut apa Ganceng, namanya? Keramat Ganceng. Keramat Ganceng. Ganceng. Ganceng itu dia begitu. Jadi dia saya tanya beberapa kali kepada dukun ini, nggak pernah dapat teksnya bunyinya seperti apa. Dia tiba-tiba datang situ, keluar air mata, dia kemudian dia bersenandung dengan apa semacam soliloquy gitu kita pelan-pelan. Jadi nggak pernah tahu saya, nggak pernah dapat apa teksnya. Ada satu kawan kita yang lagi nulis doktor perihal sedekah bumi ini. Saya tanya, lu udah dapat itu teks daripada jambe-jambe itu? Belum bang, katanya. Kenapa? Karena dia kudu ini dulu, katanya kudu lupa diri dulu. Dia baru bisa ingat itu jambenya. Dia lupa diri dulu, trust itu kira-kira dia udah. Dan ada apa itu lisong terutama untuk menjadi media dia. Dan dukun-dukun lain juga begitu. Dukun-dukun dalam upacara-upacara juga begitu. Dukun pangkeng misalnya. Dukun pangkeng ini melazimkan sesuatu berkaitan dengan apa tadi puasa 40 hari 40 malam biasanya orang perempuan. Karena kenapa? Dia fungsinya banyak. Selain dia bisa pindahin hawa hujan ke tempat lain sehingga orang yang lagi hajatan bisa aman, bisa tentram, bisa menyuguhin tamunya dengan makanan-makanan enak. Dia dukun pangkeng ini selain dia menjadi media antara dia tuan rumah dengan yang maha kuasa dalam hal ini Dewi Sri, Dewi Kemakmuran itu, maka dia juga yang mencatat semua hal perihal sumbangan orang-orang, perihal kebalikin. Tapi yang jelas dia itu memberikan rasa aman kepada tuan rumah yang lagi ngadain pesta perkawinan anaknya. Itu tetamu-tetamu yang diundang semuanya rata-rata datang. Dia makan sekenyang-kenyangnya, tetapi dia ambil nasi sedikit-sedikit. Itu kemampuan dari tukang dukun pangkeng itu, dan itu masih ada sekarang. Karena orang kawin dari dulu sampai sekarang kagak pernah putus-putus, sehingga profesi dukun pangkeng masih ada di kampung-kampung. Terutama Ada sertifikatnya. Namanya dia profesinya. Pak Jejek namanya bagaimana ya? Sertifikat. Pertama itu di kampung saya tuh masih ada sekarang, misalnya Po Haji Oni, Po Haji Masroh, masih banyak ya orang-orang yang senantiasa. Nah dia kan kerjaannya tuh jualan nasi uduk sama apa namanya ketan kental, kemudian apa segala macam. Nah ketara lah tuh, kalau dia kagak dagang dia pasti ada kerjaan, ada job dia nggak dagang gitu. Jadi tandanya begitu. Jadi dia masih dipakai sampai sekarang, dan dia dukun pangkeng itu udah upacaranya. Dia upacara baca mantra-mantra juga, jape-jape juga, dia rias tubuh secakep-cakepnya sebagaimana Dewi Sri yang dia anggap Dewi Sri. Dan macam-macam dukun beranak pun begitu. Karena kuntilanak itu adalah makhluk yang senantiasa demen sama hawa perempuan yang lagi bunting. Dia katanya hawa darah orok itu demen sama dia, sehingga kalau kita maranin jemput itu dukun beranak, kita kagak boleh sendirian. Kudu ada orang yang sama-sama dia, nanti kita bisa disumblap menjadi kita mata kita gelap, yaitu kuntilanak datang sendiri kepada kepada